Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Mahendra Tambunan. NIM saya 2011-91639. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Sultan Tasaifuddin Jambi. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 cara belajar yang umum pada saat masa pandemi seperti saat ini. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ialah belajar tatap muka melalui aplikasi. Cara satu ini adalah yang paling umum diterapkan terhadap anak untuk tetap belajar meski hanya di rumah. Apalagi kalau anak berstatus sebagai murid sekolah. Tentu, agar kurikulum pembelajaran tetap berjalan, maka guru pasti akan menerapkan sistem belajar jarak jauh dengan memanfaatkan aplikasi. Beberapa jenis aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan proses pembelajaran ini adalah Zoom dan Google Meet. Melalui kedua aplikasi ini, anak tetap dapat belajar tatap muka bersama guru. Hal ini juga memudahkan antara murid dan guru untuk saling berinteraksi. Ya, bagi saya ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membuat anak dapat belajar di rumah. Lanjut. Kekurangan dari cara pertama adalah koneksi jaringan yang diperlukan harus stabil. Sementara di beberapa wilayah yang memiliki akses internet yang kurang lancar, terutama di kawasan desa. Ya, cara ini kurang efektif untuk orang-orang yang berada di desa tadi, cara Google Meet atau via Zoom tadi. Maka guru harus memanfaatkan sistem chatting online ya di rumah, seperti grup chat seperti WhatsApp dengan Line. Hanya saja metode satu ini belum mendukung untuk melakukan panggilan video tatap muka. Hanya sebatas interaksi berkirim pesan via chat saja. Meski begitu, sudah cukup efektif karena guru dapat membagikan materi berupa dokumen dan tugas untuk dikerjakan oleh anak. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Selanjutnya, metode mengasah kemampuan dengan project based learning. Metode pembelajaran yang juga umum dilakukan anak selama masa pandemi di rumah, yaitu mengerjakan project based learning. Cara ini dipercaya lebih mampu mengasah kemampuan anak secara optimal dibanding dengan memberi ceramah dan tugas pada saat di sekolah. Semakin lebih baik lagi jika proyek yang diberikan bersifat kelompok, sehingga anak juga terlatih kemampuannya untuk bekerja sama. Jadi sebagai orang tua, jangan bosan mendampingi buah hati mengerjakan proyek yang mungkin lebih banyak dan berat dibanding saat sekolah seperti biasanya. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, membentuk kelompok belajar dengan jumlah yang sedikit. Ya, kalau bisa, kalau cara ini harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, salah satu cara belajar yang juga cukup banyak diterapkan di rumah untuk anak adalah membuat kelompok belajar. Metode ini juga merupakan salah satu dari tujuan tips Kemendikbud yang disampaikan sendiri oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Ya, siapa Menteri Pendidikan Indonesia? Ya, benar, Bapak Nadiem Makarim. Dalam suatu kesempatan, belajar secara berkelompok meski hanya virtual dianggap cukup efektif, sebab guru dianjurkan untuk membagi murid dalam kelompok berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Jadi, anak yang memiliki kemampuan tidak begitu baik akan satu kelompok dengan sesamanya, sehingga lebih memudahkan untuk guru memberikan pengarahan atau pembelajaran yang baik untuk anak-anak tersebut. Yang terakhir adalah mengikuti kelas private online. Ya, kelas private online ini banyak contohnya. Contoh-contohnya seperti ada Ruang Guru, ada Zenius, dan sebagainya. Ya, di sini ada banyak mentor-mentor yang berkualitas yang siap memberi pembelajaran bagi buah hati secara online. Orang tua bisa memilih pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kecocokan anak tersebut. Ya, privat meski hanya berbasis online setidaknya lumayan efektif.
sebab anak dapat lebih fokus materinya. Selain itu, orang tua juga bisa memiliki privat berdasarkan kebutuhan buah hati. Misalnya, untuk pelajaran sekolah hingga persiapan mengikuti ujian nasional. Ya, privat privat ini ya lumayan efektif ya, tapi biasanya membutuhkan dana ya. Jadi kalau private online ini dia membutuhkan dana sendiri ya, tergantung dengan berapa kali dia ngambil jadwal untuk private-nya ya. Mungkin cukup ini yang terakhir ya. Sekian video pembahasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah dalam ucapan saya menjelaskan, saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.